Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kematian seorang wartawan media online di Medan dinilai janggal. Pasalnya, keluarga korban mendapati ada luka lebam di kelopak mata. 3 orang tewas tertimbun material pertambangan batu yang longsor di Asahan. Festival Portor jadi salah satu cara warga Tionghoa menghargai budaya dan jasa para leluhur. Seorang wartawan media online di Medan ditemukan meninggal dunia akibat jatuh di kamar mandi. Namun kematian almarhum dinilai tidak wajar oleh keluarga karena didapati luka robek pada dahi dan dagu serta lebam dan bengkak di area kelopak mata. Nicholas Saragih, 36 tahun, wartawan ditemukan meninggal dunia di rumah indekosnya pada Jumat pagi. Kabar yang beredar awalnya menyebut almarhum meninggal akibat jatuh di kamar mandi indekos. Namun terdapat memar di mata serta luka robek di dahi dan dagu membuat kecurigaan. Menurut keterangan teman wanitanya, Niko pulang ke kos pada Jumat dini hari dalam pengaruh alkohol. Saat berada di kamar mandi, Niko terjatuh dengan posisi kepala terbentur bak mandi. Dibantu penghuni kos lainnya, Niko sempat dibawa ke rumah sakit Advent di Jalan Gatot Subroto. Namun tidak sempat menjalani perawatan, Nicholas dinyatakan meninggal dunia. Beragam spekulasi muncul menyusul kematian Nicholas. Jasad korban kemudian dipindah ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diadakan penyelidikan. Ibu Niko meyakini kematian Nicholas tidak wajar. Selain terdapat luka di kepala yang dinilai tidak identik akibat benturan, keyakinan itu diperkuat mengingat selama ini sang anak tidak punya riwayat penyakit. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. 3 hari yang lewat, saya komunikasi dengan dia, baik-baik aja nih, aku tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu, Mang? Baik-baiknya aku, Mak. Sehatnya aku katanya. Enggak ada dia sakit dibilang. Ya, kalau bisa dituntaslah anakku ini apa penyebab kematiannya. Polisi telah memeriksa rekaman CCTV kos Nicholas, meminta keterangan teman wanitanya serta keterangan penghuni kos lainnya. Dari keterangan yang diperoleh, belum terdapat indikasi tindak pidana sebagai penyebab kematian Nicholas. Jenazah Nicholas Saragih telah dibawa pulang oleh keluarga ke kampung halamannya di Kabupaten Simalungun pada Sabtu dini hari. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. 3 orang tewas dalam musibah longsor di Pertambangan Batu, Kabupaten Asahan. Ketiga korban yang merupakan pekerja pemukul batu ditemukan tewas tertimbun batu cadas. 1 orang lainnya yang merupakan juru bongkar muat kritis mengalami luka berat. Satu persatu korban longsor di pertambangan batu di Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan diangkut ke mobil ambulans. 3 orang tewas dalam peristiwa longsor pertambangan batu ini yang terjadi Jumat pekan lalu. Untuk sementara tambang ini ditutup dan diberi garis polisi. Beberapa saksi mata menyebut korban bersama belasan pekerja lainnya bekerja memuat batu ke mobil truk. Sekelompok pekerja di lokasi berbeda bertugas memecah batu di pinggiran tebing. Namun tiba-tiba terjadi longsor yang menyebabkan material berupa bongkahan batu dan tanah menimpa para pekerja. Sejumlah pekerja yang berada di lokasi lari menyelamatkan diri. Ketiga korban ditemukan bersama 1 unit truk yang ditemukan tertimbun reruntuhan material. Insiden yang menewaskan pekerja ini bukan kali pertama. Pada 5 September 2 tahun lalu, longsoran tebing juga menewaskan 2 orang. Di tanggal yang sama, kejadian berulang kembali. Korbannya 4 orang, 3 orang meninggal, 1 lagi dirujuk ke Rumah Sakit Medan. Kalau tidak salah sekarang berada di Rumah Sakit Kolombia.
2 orang warga desa Aceh yang meninggal dusun dusun 2, satu dusun 4, satu lagi meninggal pengetahuan saya kuasan, Pak. Oh, jadi katanya Bu sebelum ini sudah pernah kejadian juga Bu ya? Kapan tuh? Sudah Pak, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Usai diserah terimakan kepada keluarga, korban telah dimakamkan. Warga desa meminta pemerintah daerah meneliti kembali izin aktivitas tambang beroperasi di desa mereka agar tidak timbul lagi korban jiwa seperti ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Ditangkap saat akan bertransaksi, seorang kurir narkoba di Labuan Batu menyembunyikan sabu-sabu di celana dalam yang dikenakannya. Kini polisi mencari calon penerima paket sabu-sabu yang dibawa pelaku. Menyembunyikan narkoba di celana dalam yang dikenakannya membuat pria berusia 19 tahun ini diringkus petugas kepolisian. NA diamankan personel Satuan Reserse Anti Narkoba di sekitar Desa Meranti Paham, Labuhan Batu. Rupanya ia tengah menunggu calon pembeli sabu-sabu. Saat diringkus, petugas kepolisian awalnya tidak menemukan barang bukti. Namun polisi curiga menyaksikan gerak-gerik pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan ulang dan menyeluruh, polisi akhirnya menemukan barang aneh terbungkus lakban di dalam celana dalam yang dikenakan oleh NA. Dari pengakuan NA, ia mengaku dibayar 800.000 untuk menjemput barang haram itu dari orang yang tak ia kenal. NA beralasan sabu-sabu disimpan di celana dalam karena khawatir tercecer. Barang bukti lebih kurang 99,42 gram atau lebih kurang 1 on. Setelah kami kembangkan bahwa N adalah suruhan dari seorang laki-laki atas nama Y dan saat ini masih kami kembangkan dalam pengejaran. Status pelaku sendiri apa? Sejauh ini berdasarkan pemeriksaan sebagai kurir. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap identitas lain yang disebut sebagai calon penerima paket sabu-sabu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Rumah sekaligus gudang penyimpanan BBM ilegal di Pasir Putih Mandailing Natal kemarin pagi terbakar. Tak cuma rumah yang ludes terbakar, 1 mobil dan 3 sepeda motor pun hangus tak berbekas. Kemarin pagi, kepanikan terjadi di rumah semi permanen milik Kari Samosir dan keluarganya. Api yang tiba-tiba muncul sontak membuat warga juga berhamburan keluar rumah. Apalagi muncul beberapa kali bunyi ledakan seperti bom yang membuat warga semakin panik. Rumah ini diduga menjadi tempat penyimpanan BBM ilegal jenis solar yang digunakan untuk operasi tambang emas ilegal. Korsleting listrik di mesin pompa air diduga menjadi pemicu kebakaran. Tak cuma rumah yang ludes, 1 mobil Toyota Avanza, 3 sepeda motor dan puluhan tabung oksigen juga habis terbakar. Di lokasi juga ada 2 tabung penyimpanan solar berisi 1.000 liter yang meledak dan ludes tak berbekas. Tak ada korban jiwa tetapi pemilik rumah sempat tak sadarkan diri. Telah terjadi peristiwa kebakaran 1 unit rumah, yaitu rumah milik Bapak Hari F. Samosir yang berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Untuk selanjutnya kami akan lakukan penyelidikan guna menemukan apa penyebab dari kebakaran. Itu saja. Polisi masih menyelidiki kebakaran yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.